Minasan, konbanwa, selamat malam, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Ketemu lagi dengan Soranesia, yang kali ini Soranesia akan sharing di bab 5, pembelajaran menggunakan buku Irodori yang dibuat oleh Japan Foundation. Nah, jadi buku Irodori ini ditujukan khusus untuk belajar komunikasi, belajar mendengar, menyimak, yang digunakan untuk seseorang yang ingin bekerja ataupun kuliah di Jepang. Bisa juga ini untuk seseorang yang sedang bekerja di perusahaan Jepang ataupun ingin meningkatkan skill. Karena di buku Irodori ini menggunakan full bahasa Jepang, jadi apabila kalian ingin belajar huruf dasarnya ya, hiragana, katakana, bisa kalian lihat di video-video sebelumnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Oke, kita langsung masuk ke bab 5 ya. Ya, di sini ada pertanyaan, makanan apa yang Anda sukai dan tidak Anda sukai. Oke, jadi sini kita akan membahas seputar makanan minuman Jepang. Targetnya diharapkan kalian mampu menjawab pertanyaan mengenai makanan yang disukai dan tidak disukai. Baik, kita simak percakapan berikut ini. Nah, di sini ada Kamlar, Mali, Louis, dan Sasaki sedang mengobrol sambil makan siang di kantin kantor. Nah, kalian tulis, siapkan kertas, lembar, tuliskan tanda bulatan atau maru untuk makanan yang mereka sukai, tanda silang untuk makanan yang tidak disukai, dan tanda strip jika tidak disebutkan. Nah, jadi di sini ada 4 orang, yaitu Kamlar, Mali, Louis, dan Sasaki. Baik, di sini ada pertanyaan, Suki desu ka? Apakah yang Anda suka? Nah, ini adalah daftar namanya. Ini adalah daftar makanan yang dibahas. Siapkan kertasnya, kita simak audionya. 1. カムラさん、魚好きですか？はい、好きです。肉は？肉も好きです。 Baik, jawabannya adalah Oke, selanjutnya 2. マリさんは魚好きですか？はい、好きです。肉は？肉は好きじゃないです。 jawabannya adalah 3. ルイスさんは？魚は好きじゃないです。肉と野菜が好きです。 ya jawabannya. Baik, yang terakhir 4. 佐々木さんは？私は魚が好きです。野菜も好きです。肉は？肉は好きじゃないです。 Baik, jawabannya. Baik, simaklah audio lalu isi bagian yang di garis bawah ini. Kita dengarkan audionya ya. 魚、好きですか？はい、好きです。私は魚は好きじゃないです。肉と野菜が好きです。私は魚が好きです。野菜も好きです。肉は好きじゃないです。 Baik, jawabannya. Nah, di sini ada pertanyaan. Pola apakah yang digunakan ketika menyatakan hal yang disukai? Baik, di sini ada contohnya kan. Sakana suki desu ka? Hai, suki desu. Nah, ini menyatakan hal yang disukai. Lalu Niku to yasai ga suki desu. Nah, ini hal yang disukai. Pola apakah yang digunakan ketika menyatakan hal yang tidak disukai? Baik, di sini jawabannya Watashi wa sakana wa suki janai desu. Saya tidak suka
ikan. Dapat juga Niku wa suki janai desu. Oke, kita masuk ke pola kalimat. Bumpo no to. Bahasa Jepangnya ya. Di sini ada kata benda ga suki desu. Lalu kata benda wa suki janai desu. Lalu kita lihat nih contoh kalimatnya. Niku to yasai ga suki desu. Saya suka daging dan sayuran. Jadi to di sini artinya dan ya. Ini merupakan partikel. Niku to yasai, daging dan sayuran. Sakana wa suki janai desu. Saya tidak suka ikan. Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan hal yang disukai maupun yang tidak sukai. Sukina, suka, merupakan kata sifat na dan diikuti des sehingga membentuk kalimat. Untuk menyatakan tidak suka, ubah saja des menjadi janai desu sehingga menjadi kalimat negatif. Nah, selain nani-nani janai desu, ada pula bentuk ja arimasen. Objek untuk kata suki ditunjukkan dengan membubuhkan partikel ga setelah kata benda. Seperti pada frase Niku to yasai ga. Nah, tetapi pada kalimat negatif biasanya objek yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga partikel ga itu dihilangkan, diganti dengan partikel wa. Ketika bertanya pada seseorang mengenai apa yang mereka suka, gunakanlah kata tanya nani, yang artinya apa. Kemudian tambahkan ka pada akhir kalimat dan ucapkan dengan menaikkan intonasinya. Kita lihat ke contohnya ya. Watashi wa sakana ga suki desu. Niku wa suki janai desu. Saya suka ikan. Saya tidak suka daging. Nah, Niku suki desu ka? Apakah Anda suka daging? Hai, suki desu. Ya, saya wa. Kalau sayur? Ya, saya wa suki janai desu. Nihon no tabemono nani ga suki desu ka? Masakan Jepang apa yang Anda sukai? Tempura ga suki desu. Saya suka tempura. Baik, ini adalah rangkuman mengenai suki desu. Kalau kalimat positif, kata benda ga suki desu. Contohnya, sakana ga suki desu. Saya suka ikan. Kalimat negatif, kata benda wa suki janai desu. Jadi desnya dihilangkan. Atau bisa juga kata benda wa suki ja arimasen. Nah, kita lihat ke contohnya ya. Niku wa suki janai desu. Niku wa suki ja arimasen. Saya tidak suka daging. Nah, kalau untuk kalimat tanya bisa menggunakan kata benda wa. Wa ini bisa ditambahkan, bisa juga dihilangkan ya. Suki desu ka? Ya, ka di intonasinya meninggi. Nah, contohnya yasai suki desu ka? Apakah Anda suka sayuran? Lalu yang terakhir, nani ga suki desu ka? Contohnya, Nihon no tabemono nani ga suki desu ka? Masakan Jepang apa yang Anda sukai? Baik, mari kita berbicara mengenai makanan yang disukai dan tidak disukai. Kita dengarkan audionya, lalu kalian latihan ya dengan ikut mengucapkannya juga. Sakana, suki desu ka? はい、好きです。肉は肉も好きです。魚、好きですか？はい、好きです。肉は肉は好きじゃないです。魚、好きですか？魚は好きじゃないです。肉が好きです。Baik, sekarang mari kita bermain peran ya. Silakan kalian saling bertanya dengan temannya mengenai berbagai makanan. Apakah menyukainya atau tidak menyukainya. Yang kedua,
Targetnya adalah kalian mampu bertanya jawab mengenai makanan Jepang yang disukai dan tidak disukai. Baik, ini adalah daftar makanan Jepang. Mari kita simak audionya ya. 日本の食べ物 A、刺身、 B、寿司、 C、天ぷら、 D、牛丼、 E、カレー、 F、ラーメン、 G、うどん、 H、そば、 I、納豆、 J、梅干し、 K、わさび。 Baik, sekarang kita tebak-tebakan ya. Kalian simak audionya, lalu kalian pilih. Oke, siap? Kita mulai. 1、天ぷらが好きです。 2、そばが好きです。 3、納豆が好きです。 4、カレーとラーメンが好きです。 5、牛丼とうどんが好きです。 6、寿司が好きです。 7、梅干しが好きです。 Baik, ini adalah jawabannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang kedua, simaklah percakapan berikut. 4 orang berikut ditanya mengenai makanan Jepang. Makanan apakah yang mereka bicarakan? Pilihlah nama makanan yang ada pada bagian 1 dan buatlah catatannya. Yang di sini ya, nanti kalian tulis. Jadi tetap kalian menggunakan kertas, kalian tulis di sini. Lalu perintah yang kedua, simaklah sekali lagi, berikan tanda centang pada kolom atau kotak yang sesuai. Apakah mereka menyukai makanan tersebut atau tidak? Sebelumnya kita lihat dulu di sini ya. Ada daftar kosakata. Tabemono, tabemono artinya makanan. Nani, apa? Sugoi, sugoi itu wah hebat. Daijobu desu ka? Apa Anda bisa makan? Ini dalam konteks materi ini artinya ini ya. Daijobu desu ka? Oke, kita langsung masuk ke audionya. 1、日本の食べ物、何が好きですか？私はうどんが好きです。そばは？そばも好きです。 Baik, yang mereka bicarakan adalah udon dan soba. Yang kedua, 2、日本の食べ物何が好き？天ぷらが好きです。へえ、牛丼もカレーも好きです。そう。 yang mereka bicarakan adalah tempura, suki, gyudon, suki, kare, suki. Oke, yang ketiga, 3、日本の食べ物何が好きですか？私は納豆が好きです。そうですか。すごい。梅干しは？あ、梅干しはちょっと。 baik, yang ketiga yang mereka bicarakan adalah natto, suki, umeboshi, suki janai, tidak suka. Oke, yang keempat, 4、日本の食べ物何が好きですか？寿司が好きです。わさびは大丈夫ですか？あ、わさびはちょっと。 yang keempat, sushi, suki, wasabi, suki janai. Simak audio lalu isi bagian yang digaris bawahi ini. 日本の食べ物何が好きですか？私はうどんが好きです。わさびは大丈夫ですか？わさびは
ちょっと、 Jawabannya adalah baik, ada pertanyaan, pola apakah yang digunakan ketika bertanya mengenai makanan yang disukai? Ketika bertanya mengenai makanan yang disukai, yaitu nani ga suki desu ka? Pola apakah yang digunakan ketika bertanya mengenai makanan yang tidak disukai? Wasabi wa daijoubu desu ka? Baik, kita masuk ke pola kalimat. Baik, di sini ada kata benda wa chotto. Wasabi wa chotto. Saya tidak begitu suka wasabi. Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan suatu hal negatif dengan cara yang halus. Pada bab ini, digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak begitu disukai ketika ditanya mengenai preferensi makanan. Sebenarnya choto berarti sukoshi atau sedikit ya. Mengatakan nani wa choto. Ya, nani itu artinya titik-titik ya. Nani wa choto. Dengan melesapkan bagian akhir kalimat seperti contoh di atas. Memiliki makna choto dame desu. Saya tidak bisa memakannya, atau choto negate desu. Saya tidak menyukainya. Kita masuk ke contoh ya. Nihon no tabemono nani ga suki desu ka? Masakan Jepang apa yang Anda sukai? Tempura ga suki desu. Sashimi wa? Kalau sashimi? Sashimi wa chotto. Saya tidak begitu suka sashimi. Mari berbicara mengenai makanan Jepang. Kita simak percakapannya sambil kalian ikuti pengucapannya ya. 日本の食べ物、何が好きですか？寿司が好きです。納豆は？納豆も好きです。日本の食べ物、何が好きですか？寿司が好きです。納豆は？納豆はちょっと。 Baik, mari saling bertanya dengan teman mengenai makanan Jepang yang disukai. Yang ketiga, targetnya kalian mampu memberikan respon ketika ditawari minuman. Misalnya dengan menyatakan ingin minum apa dan sebagainya. Baik, ini adalah daftar minuman. Kita simak bersama-sama ya audionya. 飲み物 A、コーヒー、 B、紅茶、 C、お茶、 D、水、 E、ジュース、 F、コーラ、 G、ビール、 H、お酒。 Simak lalu pilihlah A sampai H. 1、コーヒー好きですか？ 2、お酒好きですか？ 3、お茶好きですか？ 4、コーラ好きですか？ 5、ビール好きですか？ 6、紅茶好きですか？ 7、ジュース好きですか？ Baik, ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya, simaklah percakapan berikut. Orang-orang berikut ditawari minuman pada berbagai situasi. Nah, minuman apakah yang mereka bicarakan? Pilihlah nama minuman dari bagian 1, bagian yang ini ya. Lalu buatlah catatan. Catatannya di bawah sini. Yang ada kotak di bawah. Lalu simaklah percakapan sekali lagi, berikan tanda centang pada kotak yang sesuai. Apakah mereka meminum minuman tersebut ataukah tidak? Nah, di sini ada pertanyaan. Nomimasu ka? Apakah Anda mau minum? Baik, kita dengarkan audionya. 1、セシルさん、お茶飲みますか？はい、お願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。
Jawabannya adalah ocha nomimasu. Baik, yang kedua. 2、ラさん、お酒飲む？いえ、結構です。あ、そう。ありがとうございます。 Jawabannya adalah osake nomimaseng. Yang ketiga. 3、イリアさん、何飲む？じゃあ、コーヒーお願いします。はい、コーヒー。ありがとうございます。 Jawabannya adalah kohi nomimasu. Yang terakhir. 4、ルシアさん、何飲みますか？じゃあ、ビールお願いします。ビールね。どうぞ。あ、どうも。 Jawabannya adalah biru nomimasu. Baik, simak audio lalu isi bagian yang digaris bawahi ini. Oke, siap ya? Siapkan kertas, kita dengarkan bersama-sama. お茶、飲みますか？お酒飲む？何飲みますか？何飲む？ Jawabannya adalah baik. Ada pertanyaan. Pola apakah yang digunakan ketika bertanya mengenai minuman? Nah, di sini terdapat 4 jenis bentuk tanya ya. Osake nomimasu ka? Osake nomu? Nani nomimasu ka? Nani nomu? Nah, jadi kalau untuk mas di sini ocha nomimasu ka atau nani nomimasu ka, ini bentuk sopan. Ya, bentuk sopan. Kalau untuk osake nomu dan nani nomu, ini merupakan bentuk non formal ya, non formal. Kita lanjut yang audio kedua. お茶、飲みますか？はい、お願いします。いえ、結構です。 Baik, jawabannya adalah bagaimanakah jawaban mereka saat menerima tawaran minuman? Apakah jawaban mereka saat menolak tawaran minuman? Baik, jawabannya adalah, nah di sini ada pertanyaan, ocha nomimasu ka? Nah, kalau menerima tawaran untuk minuman, hai, onegaishimasu. Kalau misalnya kita menolak, kita mengatakan iie kekko desu. Baik, yang terakhir kita dengarkan audionya. 何飲みますか？じゃあ、ビールお願いします。 Jawabannya adalah Jabiru onegaishimasu. Baik, kita masuk ke pola kalimat. Kata kerja mas ka dan kata kerja bentuk ru. Ru ini kata kerja bentuk kamus ya. Nah, di sini ada ocha nomimasu ka? Apakah Anda mau minum teh? Nani nomu? Mau minum apa? Nah, ungkapan ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata kerja atau verba ya. Bentuk ini digunakan ketika menanyakan keinginan lawan bicara. Nah, pada bab ini digunakan untuk menanyakan apa yang ingin diminum oleh lawan bicara. Konjugasi verba yang diakhiri dengan mas, misalnya nomimas, disebut kata kerja bentuk mas. Kata kerja bentuk mas merupakan ungkapan bentuk sopan. Sopan ya, dan biasa digunakan ketika berbicara dengan orang yang tidak dikenal, orang dengan posisi yang lebih tinggi, maupun orang yang lebih tua. Nah, untuk membuat kalimat tanya, bagian akhir ditambahkan saja dengan ka. Misalnya, nomimasu ka?
lalu lafalkan dengan intonasi naik. Yang selanjutnya, bentuk dasar dari kata kerja disebut bentuk kamus. Bentuk yang dimunculkan pada kamus. Contohnya adalah nomu. Nomu adalah bentuk kamus. Jadi kalau misalnya kalian mencari arti minum dalam bahasa Jepangnya, kalian akan menemukan nomu, bukan nomimas. Karena kata kerja bentuk dasar atau kata kerja bentuk kamus. Ketika menggunakan bentuk kamus, kita dapat membuat kalimat tanya hanya dengan menaikkan intonasi di bagian akhir. Misalnya, nomu. Nah, jadi selain menggunakan K di ujung, kita juga bisa langsung ke kata kerjanya. Catatan, di akhir kalimat, nadanya, intonasinya dinaikkan. Contohnya adalah nomu. Nah, bentuk seperti ini merupakan ragam lisan non-formal dan lazim digunakan antar teman maupun terhadap lawan bicara yang lebih muda atau lebih rendah posisinya. Jadi hati-hati ya menggunakan kata kerja bentuk kamus. Kita akan belajar dengan menitik beratkan pada bentuk mas, karena pada pembelajaran tingkat pemula dan tingkat dasar akan lebih banyak berbicara dengan menggunakan bentuk mas. Bentuk kamus diperkenalkan agar kalian mampu memahami bentuk tersebut ketika mendengarnya. Saat mempelajari kata kerja, cobalah untuk mengingat dalam bentuk kamusnya juga. Peraturan konjugasi untuk membuat bentuk mas dari bentuk kamus akan dipelajari pada tingkat selanjutnya. Ketika menerima tawaran minuman atau lainnya, kita menjawab dengan menyatakan, "Hai, onegaishimasu." Ya, saya mau. Dan untuk menolaknya, kita menyatakan, "Iye, kekko desu." Ketika bertanya apa yang ingin diminum oleh lawan bicara, gunakan kata kerja nani. Sedangkan ketika menjawab pertanyaan, tambahkan onegaishimasu setelah menyebutkan nama minuman yang diinginkan. Kita lihat contohnya ya. Kohi nomimasu ka? Apakah Anda mau minum kopi? Hai, onegaishimasu. Ya, saya mau. Miruku wa? Kalau susu, iye, kekko desu. Tidak, terima kasih. Lalu yang kedua, nani nomimasu ka? Anda mau minum apa? Ocha onegaishimasu. Saya mau teh, terima kasih. Yang ketiga, nani nomu? Mau minum apa? Orange juice onegaishimasu. Saya mau jus jeruk, terima kasih. Baik, kita simak audio berikut ini ya, sambil kalian melakukan shadowing. 1、お茶飲みますか？はい、お願いします。お茶飲みますか？いえ、結構です。2、何飲みますか？じゃあ、コーヒーお願いします。 Baik, selanjutnya kalian silakan bermain peran menjadi orang yang menawarkan dan ditawari minuman. Yang keempat, targetnya kalian mampu bertanya jawab mengenai makanan yang lazim dikonsumsi ketika sarapan. Baik, ini adalah daftar sarapan. Kita dengarkan audionya ya. 朝ごはん A、ご飯、 B、パン、 C、卵、 D、ヨーグルト、 E、シリアル、 F、果物、 G、サラダ、 H、味噌汁、 I、スープ、 J、牛乳、 K、トマトジュース、 L、オレンジジュース、 M、リンゴジュース。 Baik, sekarang kita akan melakukan tebak-tebakan. Kita dengarkan audionya, lalu kalian pilih sarapannya ya. 1、朝ごはんはパンです。 2、朝ごはんはご飯と味噌汁です。
3、朝ごはんはシリアルと果物です。4、朝ごはんはサラダとヨーグルトです。5、朝ごはんは牛乳を飲みます。6、朝ごはんはパンと卵です。スープを飲みます。Baik, ini adalah jawabannya. Baik, yang selanjutnya simaklah percakapan berikut. 4 orang berikut yaitu Stacy, Amira, Mark, dan Matsuda mengobrol saat makan siang. Mula-mula simaklah percakapan tanpa melihat naskah. Apa yang mereka makan saat sarapan? Apa yang mereka minum? Buatlah catatannya untuk makanan di sini, untuk minuman di sini ya. Ini adalah daftar nama-namanya. Baik, siapkan kertasnya, kita dengarkan audionya. 朝ごはん、いつも何食べますか？ステイシーさんは？私はシリアルを食べます。果物も食べます。へえ。アミラさんは？私はパンと卵とヨーグルトをよく食べます。マークさんは？私は朝ごはんはあまり食べません。牛乳を飲みます。松田さんは？私も食べないです。水を飲みます。Baik, ini adalah jawabannya. Selanjutnya simaklah sambil melihat naskah. Nah, sebelumnya kita lihat di sini ada daftar kosakata. Asagohang artinya sarapan. Itsumo artinya selalu, yoku sering, amari jarang. Lalu ada atau ha, ungkapan keterkejutan atau keheranan. Baik, kita dengarkan audionya. 朝ごはん、いつも何食べますか？ステイシーさんは？私はシリアルを食べます。果物も食べます。へえ。アミラさんは？私はパンと卵とヨーグルトをよく食べます。マークさんは？私は朝ごはんはあまり食べません。牛乳を飲みます。松田さんは？私も食べないです。水を飲みます。Yang selanjutnya, simak audio lalu isi bagian yang digaris bawahi ini. 朝ごはん、いつも何食べますか？私はシリアルを食べます。牛乳を飲みます。私は朝ごはんはあまり食べません。私も食べないです。Baik, jawabannya adalah Nah, di sini ada pertanyaan, partikel apakah yang digunakan ketika menyatakan makanan atau minuman yang dikonsumsi? Nah, jadi di sini ada partikel O. Partikel O ya. Nah, ini walaupun wo, namun dibacanya O. Khusus untuk partikel ya. Pola apakah yang digunakan ketika menyatakan tidak sarapan? Ini watashi wa asagohan wa amari tabimaseng. Amari tabimaseng. Bisa juga watashi mo tabenai. Tabenai ini tidak sarapan. Kita dengarkan audio yang kedua. 朝ごはん、いつも何食べますか？私はパンと卵とヨーグルトをよく食べます。朝ごはんは
あまり食べません。 Jawabannya adalah itsumo yoku amari. Baik, kata apakah yang digunakan ketika menyatakan tentang seberapa sering melakukan sesuatu? Ini adalah jawabannya ya, itsumo yoku amari. Nah ini, itsumo itu intensitasnya selalu, yoku intensitasnya sering, amari jarang. Kita masuk ke pola kalimat. Kata benda o, kata kerja bentuk mas. Contohnya, shiriaru wo tabemasu, saya makan sereal. Kata kerja bentuk mas tidak hanya menunjukkan niat, tetapi juga dapat digunakan untuk menyatakan fakta maupun kebiasaan. Nah, pada bab ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan makan pagi. Nah, objek ditempatkan di depan kata kerja dan dibubuhi partikel o. Nah, jadi di depannya kata kerja adalah objek. Contohnya, shiriaru, partikel ini ditulis dengan o, tetapi dibacanya o. Shiriaru adalah objek dari kata kerja tabemasu. Saat bertanya, partikel penanda objek o sering dihilangkan. Seperti pada contoh, itsumo nani tabemasu ka? Nah, partikel o dari nani o dihilangkan. Sama halnya dengan ocha nomimasu ka? Kita lihat contohnya ya. Asa gohan itsumo nani tabemasu ka? Biasanya Anda makan apa sewaktu sarapan? Gohan to miso shiru o tabemasu. Saya makan nasi dan sup miso. Chi-san wa watashi wa pan to kudamono o tabemasu. Jus wo nomimasu. Saya makan roti dan buah, minumnya jus. Kita masuk ke pola negatif ya, kalimat negatif. Kata benda wa, kata kerja bentuk maseng, dan kata kerja bentuk nai desu. Contohnya, watashi wa asa gohan wa amari tabemasen. Jadi biasanya setelah amari, dia adalah kata kerja bentuk negatif, yang artinya saya jarang atau tidak biasa sarapan. Watashi mo tabenai desu. Saya juga jarang atau tidak biasa sarapan. Jadi bentuk ini, kata kerja yang maseng dan nai ini adalah kata kerja bentuk negatif. Nah, untuk mengubahnya dari mas diubah menjadi maseng. Seperti contohnya tabemasen. Pada kalimat negatif biasanya partikel penanda objek o diganti dengan wa. Misalnya, asa gohan wa tabenai desu sama dengan tabemasen. Ini adalah bentuk negatif, bentuk nai. Dari kata kerja bentuk kamus, yaitu taberu. Lalu ditambahkan des. Untuk lebih jelasnya, nanti kita belajar di tingkat dasar 1 ya. Nah, ada 2 cara untuk menyatakan kata kerja bentuk negatif, yaitu maseng dan nai des. Pada tingkat pemula yang dipelajari adalah bentuk maseng, karena lebih mudah untuk mengubah mas menjadi maseng. Nah, tetapi pada umumnya bentuk nai des lebih sering digunakan dalam ragam lisan. Jadi nai des ini dalam bentuk non-formal. Oleh karena itu, bentuk ini diperkenalkan agar kalian mampu memahami ketika mendengarnya. Nah, ini adalah rangkumannya ya. Kalimat positif. Kalimat positif yaitu bentuk kata kerja bentuk mas. Shiraru wo tabemasu. Saya makan sereal. Nah, kalau kata kerja bentuk tanya, tinggal menambahkan ka di belakangnya. Nani tabemasu ka? Anda makan apa? Kalau mau diubah ke negatif, masnya dihilangkan, diganti dengan maseng atau nai desu. Contohnya, asa gohan wa tabemasen. Asa gohan wa tabenai desu. Nah, ini kita lebih dalam lagi
mempelajari tentang frekuensi ya. Ada itsumo atau yoku, kata kerja bentuk mas. Amari, amari berpasangan dengan maseng. Jadi kalau misalnya amari, belakangnya ada maseng. Watashi wa pangto tamagoto yoguru wo yoku tabemasu. Saya sering, yoku sering, makan roti, telur, dan yogurt. Asa gohan wa amari tabemasen. Saya jarang atau tidak biasa sarapan. Nah, untuk itsumo, yoku, amari ini digunakan untuk menyatakan frekuensi ya. Itsumo, yoku, dan amari merupakan kata keterangan dan ditempatkan di depan kata kerja. Urutannya bisa berupa yoku yoguru wo tabemasu atau yoguru wo yoku tabemasu. Nah, amari digunakan bersama kalimat negatif. Nah, nanti kalau misalnya kalian ada ujian ya, ujian Noryaku Shiken, kalau misalnya depannya ada amari, di belakangnya pasti kalimat negatif yang menunjukkan bahwa sesuatu jarang atau tidak biasa dilakukan. Contohnya, asa gohan itsumo nani tabemasu ka? Anda makan apa biasanya sewaktu sarapan? Pan o tabemasu, kudamono o yoku tabemasu. Biasanya makan roti, saya juga sering makan buah. Tamago tabemasu ka? Apakah Anda makan telur? Tamago wa amari tabemasen. Saya jarang makan telur. Baik, kita dengarkan percakapannya sambil kalian melakukan shadowing. 朝ごはん、いつも何食べますか？パンと卵を食べます。牛乳を飲みます。シリアルをよく食べます。朝ごはんはあまり食べません。 Kita latihan ya. Mari saling bertanya dengan teman mengenai makanan yang lazim dikonsumsi saat sarapan. Baik, itu adalah materi yang kita bahas di bab 5 ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian bisa mendapatkan manfaat lebih banyak. Juga bisa meningkatkan kemampuan, skill yang nanti bisa digunakan di kemudian hari.